Sampurasun, tepang deui di Rebo Nyunda, ngamumule kabudayaan Sunda. Halo, kembali lagi di Rebo Nyunda. Kita akan melestarikan kebudayaan Sunda bareng Indah pastinya dan Nadira. Kumaha damang Nad? Alhamdulillah, tapi nuju nanya agak flu. Oh, nuju iya naonnya Iya. batuk-batuk meureun nya. Nuju musim ieu teh. Soalnya di Bandung kadang hujan, kadang panas nya. Dan guys, hari ini kita akan bahas tentang kebudayaan Sunda pastinya. Dan di hari ini kita akan bahas tentang tari-tarian yang ada di Sunda, khususnya di Jawa Barat. Nah, kalau ngomongin tarian Sunda, biasanya kan kita belajar nari itu di SD, ada pelajaran seni budaya. Nah, yang kamu tahu ada tarian apa aja, Nat? Aku sih sering lihat ya ini nu kahiji teh aya tari Jaipong. Nah, tari Jaipong ini tuh khas dari Jawa Barat. Nah, dikutip dari jabarprof.go.id, kata Jaipong ini berasal dari masyarakat Karawang yang berasal dari bunyi kendang sebagai iringan tari rakyat yang menurut mereka berbunyi Jaipong yang secara onomatope. Tepak kendang tersebut sebagai iringan tari pergaulan dalam kesenian Banjidoran yang berasal dari Subang dan Karawang yang akhirnya menjadi populer dengan istilah Jaipongan. Nah, tari Jaipongan ini tuh munculnya di tahun 1980-an yang lahir dari vari kekreativitas para seniman Bandung. Salah satunya itu Gugum Gumbira. Nah, jadi Jaipong ini tuh pengembangan dari ketuk tilu apabila dilihat dari perkembangannya dan dasar koreografinya. Karya Jaipongan pertama diciptakan oleh Gugum Gumbira adalah tari Daun Pulus Keser Bojong dan tari Raden Bojong yang berpasangan putra-putri. Nah, tarian tersebut digemari dan populer di seluruh Jawa Barat termasuk Kabupaten Bandung. Yang diciptakan oleh Gugum di antaranya itu ada toka-toka, setrasari, sonteng, pencuk, kuntul, mangut, iring-iring daun puring, rawayan, kaum anteh, dan lain-lain. Dan juga para penari yang populer di antaranya itu ada Ice Effendi, Yumiati Mandiri, Mimin Mintarsi, Nani, Erna, Mira, Tejaningrum, Inediar, dan Asep Safat gitu. Oke, tari Jaipong. Kamu pernah belajar nari gak, Nat? Atau pernah nari itu barangkali? Dari SD ya. Kalau tradisional mah enggak meren ya. Oh, tarinya yang ini Iya, yang modern. Iya, modern. Itu ada tari Jaipong. Kalau di SD aku sering banget kalau misalkan apa ya namanya kenaikan kelas suka ada tuh yang nari-nari Jaipong. Nah, ada lagi selain tari Jaipong di Sunda juga ada yang namanya tari Merak. Tari Merak ini adalah kesenian yang berasal dari daerah Bandung. Nah, kebetulan kita di Bandung ya. Tarian ini terinspirasi dari burung merak. Burung merak itu burung yang punya bulu yang indah yang digambarkan lewat kostum yang dipakai oleh para penarinya. Jadi pakai kostumnya juga kostum merak. Kemudian bukan hanya menggambarkan merak. Ya, bukan hanya menggambarkan burung merak, tapi merak ini juga merupakan penggambaran tingkah laku burung merak jantan nih yang memiliki keindahan bulu ekor yang memikat perhatian. Nah, ex-people juga nih ya, nah, pendengar semuanya dan teman-teman, dilansir dari situs resmi Kemendikbud, tari merak ini diciptakan oleh oleh namanya agak Sunda. Kayaknya nama-nama zaman dahulu ya. Ada Pak Jojo Sumantri pada tahun 1955. Gerakan tarian ini merupakan pengembangan dari gaya tari Sunda yang dikuasai oleh Jojo. Mulanya penciptaan tarian ini ditujukan untuk menghibur para delegasi konferensi Asia Afrika dalam acara resepsi di Bandung tahun 1955. Wah, jadi ketika dulu ada konferensi Asia Afrika, ada penampilan tari merak nih.
Nah, sejak diciptakan tari merak Sunda karya Jojo hanya dipertunjukkan 4 kali, yaitu dalam rangka kegiatan Konferensi Asia Afrika di halaman belakang Gedung Pakuan pada tahun 1955, kemudian tahun 1955 di Hotel Orient, Bandung, tahun 1957 dalam rangka menyambut kehadiran Voroshilov, Presiden USSR atau Rusia di Gedung Pakuan, dan tahun 1958 dalam pertunjukan tari di YPK. Nah, sepeninggal Raden Tjotjo Sumantri pada tahun 1963, Irawati Durban sebagai muridnya ini menyempurnakan tatanan tari merak ciptaan Raden Tjotjo Sumantri. Nah, mengolah kembali strukturnya, koreografinya itu diolah lagi sama muridnya. Kemudian, pengembangan terhadap tari merak Sunda ini pertama kali digagas oleh Irawati Durban ketika grup Viatikara diberi tugas oleh Presiden Soekarno untuk mempersiapkan rombongan kesenian ke New York Fair tahun 1965. Wah, ternyata memang keren banget ya, tari merak ini bukan hanya di Bandung tapi juga mewakili Indonesia untuk tampil di New York Fair. Nah, tari merak ini biasanya ditarikan oleh perempuan dengan mengenakan busana yang sangat glamor, estetis, eksotik, dan serta komposisi yang bagus banget, yang kinestetik. Hal ini menjadikan tari merak Sunda memiliki daya pikat tersendiri bagi siapapun yang menari dan menontonnya. Terus ada apa lagi, Nak? Nah, ini tuh ada tari topeng. Nah, jadi tari topeng ini tuh dari Cirebon, termasuk daerah Indramayu ya, disebut tari topeng ini karena pada saat menarinya itu menggunakan topeng penarinya. Nah, tarian ini tuh mengalami perkembangan dalam gerakan maupun ceritanya. Terkadang tari topeng dimainkan oleh saru penari tarian solo atau bisa juga dimainkan oleh beberapa orang. Salah satu jenis lainnya dari tari topeng ini adalah tari topeng Kelana Kencana Wungu, yang merupakan rangkaian tari topeng gaya Parahyangan yang menceritakan Ratu Kencana Wungu yang dikejar-kejar oleh Prabu Menak Jingga yang tergila-gila kepadanya. Pada dasarnya, masing-masing topeng itu mewakili masing-masing karakter yang menggambarkan perwatakan mereka. Kencana Wungu dengan topeng warna biru memiliki karakter yang lincah namun anggun. Menak Jingga disebut juga Kelana dengan topeng warna merah mewakili karakter yang beranggasan, temperamental, dan tidak sabaran. Tari ini karya Nugraha Suradireja. Gerakan tangan dan tubuh yang gemulai serta iringan musik yang didominasi oleh kendang dan rebab merupakan ciri khas lain dari tari topeng ini. Hingga kini sanggar tari masih banyak mengajarkan tari topeng. Salah satu sanggar tari topeng yang ada di Indramayu adalah Sanggar Tari Topeng Mimi Rasina yang terletak di Desa Pekandangan, Indramayu. Nah, jadi Mimi Rasina ini tuh salah satu maestro tari topeng yang mengalami kelumpuhan sejak 2006. Tapi dia tuh masih aktif menari dan mengajarkan kesenian tari topeng. Mimi Rasina itu udah wafat pada bulan Agustus tahun 2010 ternyata. Oke, luar biasa ya, ada tari topeng. Nah, ada lagi yaitu tari sintren. Sintren apa sintren nih bacanya? Sintren kali. Sintren kayaknya. Sintren ya. Ini kalau salah boleh dikoreksi juga ya. Tarian khas Jawa Barat yang lainnya yang berasal dari Cirebon, yakni tari sintren. Tarian ini disebut mengandung unsur magis nih, eksipal dan para pendengar semuanya, sehingga tidak boleh dibuat mainan. Tadi kalau tari jaipong, tari merak, tari topeng, mungkin kita bisa latihan gitu kan, bisa main dengan tari-tarian. Tapi kalau tari sintren itu tidak boleh. Ini biasanya dibawakan oleh seorang wanita yang mengenakan kostum khusus dan berkacamata hitam. Sebelum melakukan tarian ini, biasanya sang penari akan masuk ke dalam sebuah kurungan yang ditutup oleh kain. Nama sintren yang ada pada tarian ini ternyata merupakan gabungan dari dua kata, yakni si dan tren, yang mana dalam bahasa Jawa kata si merupakan sebuah ungkapan panggilan yang memiliki arti ia atau dia, sedangkan kata tren berasal dari kata tri atau putri, sehingga sintren memiliki arti si putri atau sang penari.
Kesenian tari sintren pada mulanya dipentaskan pada waktu yang sunyi di saat malam bulan purnama. Karena kesenian ini berhubungan dengan roh halus. Wah, apa nih yang masuk ke dalam sang penari. Namun kini pementasan tari sintren tidak lagi dilakukan pada malam bulan purnama, melainkan dapat juga dipentaskan pada siang hari dan bertujuan untuk menghibur wisatawan serta memeriahkan acara hajatan. Jadi kalau dulu-dulu iya ada unsur magisnya, kalau sekarang udah bisa untuk hiburan para wisatawan. Dan tari sintren ini juga dipergunakan oleh para wali untuk menyebarkan dakwah Islam dan mengajarkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Penari sintren yang dalam keadaan tidak sadar dan kemudian menari ketika dilemparkan uang dengan jumlah berapapun akan mengakibatkan penarinya jatuh dan tidak bisa berdiri sendiri sebelum didirikan oleh dalang sintren. Oh, berarti kalau nari sintren ini nggak sadar ya penarinya, karena kemasukan gitu ya. Karena ada unsur magisnya. Dan bahkan ini menurut Ki Mamat ya, yang merupakan dalang sintren dari Sanggar Tari Sekar Pandan, Kesultanan Kacirebonan, nilai-nilai dakwah Islam yang dibawa oleh pagelaran sintren adalah ranggap. Ranggap itu adalah kurungan ayam. Bentuk kurungan ayam yang melengkung berusaha mengingatkan pada manusia yang menyaksikan bahwa bentuk melengkung itulah bentuk dari fase hidup manusia, di mana manusia dari bawah akan berusaha menuju puncak, namun setelah berada di puncaknya, manusia kembali lagi ke bawah, dari tanah kembali ke tanah, dilahirkan dalam keadaan lemah dan akan kembali pada keadaan yang lemah pula. Wah, luar biasa ya. Filosofis banget berarti ya tari sintren ini. Kemudian ada lagi unsur agamisnya atau nilai-nilai dakwah Islamnya adalah duit. Tadi kan ada kurungan ayam, ada duit, ada uang yang dilempar. Nah, uang yang dilempar ini membuat penari sintren langsung jatuh lemas. Bermakna di dalam kehidupan manusia jangan selalu mendahulukan duniawi. Terlalu serakah ke duniawi ini akan membuat manusia itu jatuh kayak gitu. Ih, menarik ya, filosofis. Ternyata aku juga baru tahu tari sintren, karena kalau di SD tari jaipong, tari merak, tari topeng, tari sintren baru dengar juga ya. Ada apa lagi, Nat? Ada tari ronggeng gunung. Nah, jadi tari ini tuh merupakan tarian asli khas Pangandaran. Jadi, menurut sumber tradisi perkembangan tari ronggeng gunung ini mengalami perubahan nama akibat generasi penerusnya. Ada 3 sebutan untuk pertunjukan ronggeng, yaitu ronggeng gunung, ronggeng kaler, dan ronggeng amen atau ronggeng kidul. Jadi, ujar Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, Tonton Guntar. Namun, perubahan nama itu tidak merubah estetika dalam tarian ronggeng ini. Nah, untuk perkembangannya itu ronggeng ini berada di Kecamatan Langkap Lancar, Mangunjaya, Padaherang, Pangandaran, dan Sidamuli. Dari buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Nina Herlina Lubis dengan judul Pangandaran dari Masa ke Masa, menyebutkan bahwa ronggeng gunung merupakan bentuk awal dari seni pertunjukan ronggeng yang diyakini berasal dari daerah pegunungan Pangandaran. Sementara itu, bentuk pertunjukan ronggeng kala merupakan pengembangan dari ronggeng gunung biasanya dalam pertunjukan ini. Ronggengnya terdiri dari 2 orang dan gamelan pengiringnya lengkap disertai dengan lagu-lagu keliningan. Pagelaran ronggeng kaler ini dikhususkan hanya untuk hiburan dalam perhelatan perkawinan atau hitanan dan tidak dipertunjukkan dalam ritual. Ronggeng amen juga merupakan perkembangan dari ronggeng gunung. Pada awal pertunjukan ronggeng amen disebut ronggeng ngamen, namun lama-kelamaan berubah menjadi ronggeng amen. Dalam penyajiannya, ronggeng amen lebih banyak melibatkan penonton untuk menari bersama ronggeng. Selain itu, lagu yang dibawakan pun lebih variatif, misalnya bercampur dengan lagu dangdut atau keliningan, yang pada intinya bisa menarik perhatian banyak penonton. Seiring perkembangan zaman saat ini, tari ronggeng gunung menjadi seni tradisi hiburan yang dipakai masyarakat Pangandaran pada prosesi hajatan, event, dan syukuran-syukuran. Bentar ya. Kita cari dulu karena ini keselah itu ya tari ronggeng gunung. Oh, aku jadi ingat nih, mungkin apa sih di film-film tau gak sih tari ronggeng yang mungkin selendangnya tuh jadi kayak dibawa gitu loh orangnya sama penarinya. Oh,
aku baru tahu sih ada ronggeng gunung, taunya ronggeng monyet. Oh, jadi sebenarnya ada maknanya. Jadi maknanya tari ronggeng gunung ini lebih seru dibawakan oleh banyak penari dengan posisi melingkar. Karena ada kata-katanya nih, sarendek saigel sabobot sapihanean, artinya setiap gerakan harus seirama, selalu bersama-sama, tak pernah bertengkar, karena berbeda pendapat, rukun dan saling menghargai gitu. Wow, ternyata memang filosofisnya dalam juga ya tentang tadi ya, kolaborasi, gak boleh bertengkar. Kalau misalkan ada beda pendapat harus rukun dan saling menghargai. Terus masih ada lagi ternyata ada tari Sampyung. Tarian khas Jawa Barat ini biasanya ditampilkan ketika upacara adat seperti apa, Serentahun, pesta panen, kemudian ngaruat, ada Rebo Wekasan dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tari ini ditampilkan di ruang tertutup nih seperti balai atau pendopo. Dinamakan tari Sampyung karena suara yang dihasilkan dari alat musik pengiringnya yakni tarawangsa. Wah, apa tuh tarawangsa? Nanti kita coba akan bahas ya tentang alat-alat musik di Sunda kali ya. Nah, alat musik tarawangsa ini adalah alat musik gesek yang menghasilkan bunyi yang khas. Sama kayak kecapi juga kan? Gesek. Beda ya? Kecapi di ini kan dipetik apa sih? Bukan digesek. Kalau nanti kita coba akan bahas deh tarawangsa itu seperti apa. The last night ada tarian apa? Tari ketuk tilu. Nah, tarian ini tuh disebut sebagai cikal bakal tari Jaipongan yang kemudian menjadi tersohor. Tarian ini banyak ditemukan di daerah Priangan, Bogor, dan Purwakarta, Jawa Barat. Tari ketuk tilu ini termasuk tari pergaulan atau hiburan yang diiringi dengan alat musik seperti kendang, rebab, 3 buah ketuk, kecrek, dan goong. Wow, ternyata banyak ya. Ini baru 7 sebenarnya, banyak banget tarian-tarian tradisional yang ada di Jawa Barat. Nih jangan sampai anak-anak muda sekarang, Gen Z sekarang yang tahu tariannya Velocity aja gitu kan, atau tarian statue aja, tapi harus tahu tarian-tarian yang ada di Jawa Barat. Mulai dari tari Jaipong, kemudian tari Merak, tari Topeng, tari Sintren. Ini kalau salah Sintren sama Sintren, ini orang Sunda aja kadang bingung. Karena baru dengar. Iya, kemudian tari Ronggeng Gunung, tari Sampyung, sama tari Ketuk Tilu. Ya, semoga dengan adanya podcast Rebo Nyunda ini jadi tahu, oh ternyata ada ya tarian yang unsurnya magis gitu kan, yang unsurnya penarinya ibarat kayak nari sendiri dan lain sebagainya gitu guys. Pokoknya mah harus mengenal ya tarian-tarian yang ada di suku Sunda, khususnya kita sebagai orang Sunda. Dari Nadira ada yang ingin disampaikan lagi? Pokoknya kalau misalnya kalian punya bakat nari, coba deh ikut kayak ke sanggar gitu ya, biar kita juga bisa mengenal tari tradisional gitu. Betul, harus punya temen kalau mau nari kan. Kalau nari sendiri kan gak rame ya. Tadi kayak tari Ronggeng Gunung harus ramean. Karena kayak tari Merak gitu sekarang masih dipakai kan. Betul. Buat pernikahan ya. Iya. Sama perpisahan tuh biasanya. Betul. Di sekolah-sekolah. Atau kalau mau nyambut tamu dari luar juga. Jadi ya kita harus bangga bahwa kita ternyata punya warisan tarian yang sangat luar biasa yang perlu kita terus lestarikan. Itu paling guys yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita sharingkan di Rebo Nyunda hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan kita akan ketemu lagi di Rebo Nyunda pekan depan. Hatur nuhun, dadah. Dadah.